Ini perbuatan manipulasi, Pak. Menginformasikan hal yang tidak benar sehingga produk tidak dikenai bea impor, tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Saya tidak ingin menyebutkan pihaknya itu siapa, tapi bahwa kasus ini sepertinya ada yang menutupi, ada yang melindungi, ini pasti ada. Maret 2023 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani kebakaran jenggot gara-gara instansi yang dipimpinnya disebut Menko Polhukam terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang hingga 349 triliun rupiah. Menkyu merasa tidak pernah mendapatkan laporan apa-apa dari PPATK terkait dugaan penyelewengan tersebut. 196 surat dalam 36 halaman, yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga terbingung, tanggal 9 belum terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan suratnya yang ada angkanya di mana. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut angka tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan kerja Kementerian Keuangan ternyata berbuah pro kontra. Sebab tidak saja nominalnya yang mencengangkan, namun juga melibatkan 491 orang aparatur sipil negara Kemenkyu. Sebesar 54% dari nilai transaksi mencurigakan yang terindikasi TPPU tersebut diduga bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Disorotnya dugaan TPPU di Ditjen Bea dan Cukai oleh Menko Polhukam mengingatkan publik pada dugaan kasus serupa yang ditangani oleh Kejaksaan Agung pada 2 tahun silam. Tahun 2021 lalu, penyidik Gedung Bundar telah menyelidiki dugaan korupsi impor emas batangan di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Namun hingga kini, dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara 47,2 triliun itu senyap. Belum terdengar kabar penuntutannya. Oktober tahun 2021, Realitas menyoroti skandal impor emas batangan yang diduga merugikan negara triliunan rupiah ini. Namun kala itu, penyidik Gedung Bundar belum mau banyak berkomentar soal kasus tersebut. Lembaga sudah diperiksa kan, ya, BCP sudah diperiksa. Ya ini kan kita sambil matangkan, sambil menganalisis isu kan, sambil mencari yang lain, alat bukti yang
pada saatnya akan ada titik terang. 2 tahun berlalu, tak terdengar kabarnya. Ternyata Kejaksaan Agung baru menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan pada 10 Mei 2023 lalu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman, mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara manipulasi pos tarif impor emas. Padahal nilainya cukup fantastis, mencapai triliunan rupiah. Oh, ini naik penyidikan ini aja kalau tidak ada kasus Mario memukuli David itu nggak akan terungkap kok gitu. Karena apa? Pemahamannya dulu Kejaksaan Agung itu bahwa ini bukan perkara perbuatan melawan hukum, bukan perkara korupsi. Karena apa? Di kamuflase impor emas ini dikatakan sebagai impor emas mentah. Ini sebenarnya kan kayak seperti kita ini di tanda kutip diduga dikadali tidak membayar uang yang senilai 5% dari barang itu gitu. Dan itu seakan-akan waktu itu Kejaksaan Agung ya percaya aja bahwa barang itu dibawa ke BUMN kita, PT Antam, diolah di sana segala macam. Padahal nggak pernah dilacak. Dugaan manipulasi pos tarif impor emas batangan sebenarnya sudah mencuat ke publik dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung pada 14 Juli 2021. Ada 8 importir yang disebut terlibat dugaan manipulasi pos tarif ini. 8 perusahaan ini mengimpor emas batangan dari Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada periode 2019 hingga 2020. Ini perbuatan manipulasi, Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor. Produk tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Begitu menerima informasi saat itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji akan segera menindaklanjuti. Kami mengawasi untuk penerimaan. Insya Allah nanti apa yang Bapak sampaikan, syukur-syukur kalau kami punya data yang agak lengkap, yang ada tadi yang 8 perusahaan itu siap Bapak, siap. Namun hingga 2 tahun berlalu, nyatanya janji Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan manipulasi bea masuk emas batangan masuk angin. Benarkah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mengamankan kasus ini?